Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jim Marasapa, NIM 210301502051 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga dengan materi basic skill. Yang pertama itu sikap. Dalam konteks olahraga, sikap merujuk pada perilaku dan mentalitas atlet atau individu yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Sikap dalam olahraga mencakup sejumlah faktor seperti sikap mental, etika, perilaku, dan respons terhadap berbagai aspek olahraga. Berikut adalah beberapa aspek sikap dalam konteks olahraga. Yang pertama itu sikap mental, yang kedua etika fair play, yang ketiga itu kerjasama, yang keempat disiplin, yang kelima itu respect, dan yang terakhir itu komitmen. Selanjutnya yaitu kemampuan sosial. Kemampuan sosial dalam konteks olahraga merujuk pada kemampuan individu untuk berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan tim olahraga atau komunitas olahraga itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh kemampuan sosial dalam konteks olahraga. Yang pertama itu kerja sama tim, yang kedua itu komunikasi, yang ketiga itu kepemimpinan, dan yang terakhir itu fair play. Selanjutnya itu materi motivasi. Motivasi dalam konteks olahraga merujuk pada dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas olahraga untuk memperbaiki kinerja mereka masing-masing dan mencapai tujuan yang terkait dalam olahraga. Di sini berikut ada penjelasan lebih lanjut tentang motivasi atau contoh dalam konteks olahraga. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yang ketiga itu motivasi ekstrinsik, yang ketiga motivasi kebugaran, dan yang terakhir itu motivasi sosial. Selanjutnya itu materi tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen dalam konteks olahraga adalah dua aspek penting yang membantu atlet dan individu yang berpartisipasi dalam olahraga untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik atau yang lebih tinggi lagi. Berikut adalah contoh tentang tujuan dan komitmen dalam olahraga. Yang pertama itu tujuan dalam olahraga. Dalam tujuan olahraga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tujuan kinerja, yang kedua itu tujuan hasil, dan yang ketiga itu tujuan proses. Selanjutnya itu komitmen dalam olahraga juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu komitmen pada latihan dan komitmen pada tim. Selanjutnya itu materi dalam konteks olahraga self-talk, merujuk pada proses berbicara atau berdialog dengan diri sendiri yang dimaksudkan untuk membantu atlet meningkatkan kinerja mereka. Self-talk bisa menjadi alat mental yang kuat untuk membantu atlet dalam mengelola emosi, meningkatkan fokusnya, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi tantangan. Self-talk dapat menjadi internal atau berbicara dalam pikiran, atau eksternal berbicara secara verbal, maupun bisa dalam bentuk positif atau negatif. Ada dua jenis utama self-talk dalam olahraga. Yang pertama itu self-talk positif, dan yang kedua itu self-talk negatif. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.